tahun hidup mengemis. Ternyata ia adalah anak konglomerat yang sengaja dibuang pamannya demi harta warisan. Saat akhirnya ditebuhkan dan dibawa pulang, ia justru dijebak kasus pencurian agar diusir kembali. Di tengah fitnah keji keluarga sendiri. Akankah sang ibu sadar membela anaknya atau justru termakan hasutan dan membuangnya untuk kedua kalinya? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Cahaya matahari pagi menerobos paksa melalui celah tirai sutra berwarna syampa yang menggantung tinggi di jendela kamar utama. Di sana di tengah ruangan yang luasnya mungkin setara dengan rumah tipe sederhana bagi kebanyakan orang, Ratna duduk mematung di tepi ranjang. Kakinya yang jenjang menyentuh lantai marmer Italia yang dingin. Namun, rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di rongga dadanya. Jam dinding antik buatan Swiss berdetak monoton. Tik-tok, tik-tok, seolah menghitung detik demi detik kesepian yang telah menjadi sahabat akrab Ratna selama 15 tahun terakhir. Bagi dunia luar, Ratna adalah definisi kesempurnaan. Di usia 45 tahun, kecantikannya seolah menolak untuk pudar. Kulitnya terawat sempurna berkat perawatan mahal rutin setiap minggu. Rambutnya selalu tertata rapi tanpa celah. Dan pakaian yang membalut tubuhnya selalu berasal dari butik desainer ternama di Paris atau Milan. Ia adalah pemilik perusahaan properti raksasa, wanita besi yang disegani di ruang rapat, dan sosialita yang kehadirannya selalu dinanti di setiap pesta amal ibu kota. Orang-orang melihatnya dan berpikir dia memiliki segalanya. Mereka salah besar. Ratna tidak memiliki apa-apa atau lebih tepatnya dia memiliki segala hal yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi kehilangan satu-satunya hal yang tak ternilai harganya. Ratna bangkit menyeret langkahnya menuju meja rias besar yang dipenuhi botol-botol parfum kristal. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu tenang, berwibawa. Namun jika seseorang berani menatap lebih lama ke dalam manik matanya yang coklat gelap, mereka akan menemukan sebuah lubang hitam, sebuah jurang kesedihan yang tak berdasar. Dengan gerakan mekanis yang sudah terlatih, Ratna mulai memoles wajahnya. Bedak tipis untuk menutupi lingkar hitam di bawah mata, jejak insomnia yang tak pernah sembuh. Dan lipstik merah marun untuk melukis senyum palsu yang akan ia pamerkan pada dunia hari ini. Setelah selesai bersiap, ia melangkah keluar kamar. Rumah ini terlalu besar. Lorong-lorongnya panjang dan sunyi. Dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang harganya bisa membiayai makan satu kampung selama setahun. Namun, tidak ada suara tawa di sini. Tidak ada suara langkah kaki kecil yang berlarian. Tidak ada teriakan mama yang menyambutnya. Hanya ada gemal langkah high heelsnya sendiri yang terdengar begitu angkuh sekaligus menyedihkan. Langkah Ratna terhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang selalu tertutup rapat di ujung lorong lantai 2. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu itu. Ini adalah ritual pagi yang menyakitkan. Namun ia tidak bisa berhenti melakukannya. Perlahan ia memutar gagang pintu dan mendorongnya. Aroma itu langsung menyergap hidungnya. Aroma debu tipis bercampur sisa wangi bedak bayi yang mungkin hanya ada dalam imajinasinya. Kamar itu membeku dalam waktu. Di sudut ruangan, sebuah kotak mainan berisi mobil-mobilan dan robot plastik masih tersusun rapi. Persis seperti posisinya 15 tahun yang lalu. Spray bergambar kartun luar angkasa masih terpasang kencang. Tidak pernah ditiduri lagi sejak hari itu. Rio, bisik Ratna, suaranya pecah di udara kosong. Ingatan itu datang lagi, menyerbunya tanpa ampun seperti ombak pasang. 15 tahun lalu pasar malam yang riuh rendah. Tangan mungil Rio yang hangat dalam genggamannya. Rio baru berusia 5 tahun kala itu. Pipinya gembil dan matanya berbinar melihat gulali kapas. Lalu kerusuhan itu terjadi. Orang-orang berlarian panik karena bentrokan antar kelompok pemuda. Dorongan massa begitu kuat seperti arus sungai yang deras. Genggaman tangan mereka terlepas hanya 1 detik. 1 detik lalaian yang menghancurkan seluruh sisa hidup Ratna. Ia masih bisa mendengar teriakannya sendiri hari itu. Memanggil nama Rio hingga suaranya habis.
Di tengah sirine polisi dan jeritan ketakutan orang lain, Rio hilang, lenyap di telan kekacauan kota. Seolah bumi membelah dan menuannya bulat-bulat. Ratna menarik napas panjang, berusaha mengusir bayangan mengerikan itu sebelum air matanya merusak riasan yang sudah ia buat dengan susah payah. Ia menutup kembali pintu kamar itu, mengunci kenangan pahit di dalamnya dan kembali mengenakan topeng wanita besinya. Di lantai bawah, asisten rumah tangganya sudah menyiapkan sarapan dengan standar hotel bintang 5, roti gandum panggang, scrambled egg dengan tingkat kematangan sempurna, dan jus jeruk segar. Ratna duduk di ujung meja makan panjang yang mampu memuat 12 orang. Ia makan sendirian, selalu sendirian. Suaminya telah lama meninggal karena serangan jantung 2 tahun setelah Rio hilang. Kematian yang Ratna yakini disebabkan oleh patah hati yang sama dengannya. Kini ia benar-benar sebatang kara di istana emas ini. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Pak Burhan, detektif swasta, muncul di layar. Jantung Ratna serasa berhenti berdetak sesaat. Sendok di tangannya berdenting jatuh ke piring. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tombol hijau. "Halo, Pak Burhan, ada kabar?" Suaranya terdengar, mendesak menghilangkan segala wibawa CEO yang biasa ia tunjukkan. Suara di seberang sana terdengar ragu dan berat. "Selamat pagi, Bu Ratna. Maaf mengganggu waktu Ibu mengenai laporan anak laki-laki yang ditemukan di panti asuhan Surabaya minggu lalu. Yaitu Rio kan? Ciri-cirinya mirip tanda lahir di bahu kirinya." Ratna memotong cepat. Secerca harapan liar menyala di matanya. Harapan yang berbahaya. "Tim kami sudah melakukan pengecekan fisik dan verifikasi data kelahiran, Bu." Pak Burhan menjeda kalimatnya. Jeda yang membuat Ratna ingin menjerit. Sayangnya hasilnya negatif. Anak itu memiliki cacat bawaan pada kaki sejak lahir. Sedangkan data dan Rio tidak. Selain itu, tes DNA pembanding dengan sampel rambut yang ibu berikan juga tidak cocok. "Saya minta maaf, Bu." Harapan itu padam seketika, digantikan oleh kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Tubuh Ratna merosot di kursi, dunianya runtuh lagi untuk yang ke-000 kalinya. "Saya mengerti," jawab Ratna lirih. Tenaganya seolah tersedot habis. "Terus cari, Pak. Jangan berhenti. Berapapun biayanya saya transfer hari ini juga. Cari ke kota lain, cari ke desa-desa. Dia pasti masih hidup." "Baik, Bu Ratna. Kami akan terus berusaha," jawab detektif itu sebelum sambungan terputus. Ratna meletakkan ponselnya. Nafsu makannya hilang total. Ia memandang berkeliling ruang makan mewahnya. Lampu gantung kristal di atasnya berkilauan mengejek. Apa gunanya semua ini? Apa gunanya rekening ban yang angkanya tak berseri jika ia tidak bisa membeli satu hal yang paling ia inginkan? Uangnya bisa membeli gedung pencakar langit, tapi tidak bisa membeli informasi keberadaan darah dagingnya sendiri. Ia bangkit meninggalkan sarapannya yang tak tersentuh. Sopir pribadinya sudah menunggu di depan teras dengan mobil sedang hitam mengkilap. Hari ini ia ada rapat pemegang saham, peninjauan proyek apartemen baru, dan makan siang dengan klien penting. Ia akan tersenyum, menjabat tangan orang-orang penting, menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, dan berpura-pura bahwa hidupnya sempurna. Namun, saat mobil meluncur keluar dari gerbang tinggi rumahnya, membelah jalanan Jakarta yang mulai macet, pandangan Ratna tidak tertuju pada berkas-berkas di pangkuannya. Matanya menatap kosong keluar jendela, memindai setiap wajah anak jalanan, setiap pengamen, setiap pengemis yang ia lewati di lampu merah, mencari sepasang mata yang mirip dengannya, mencari jejak putranya yang hilang. Di dalam mobil yang sejuk dan kedap suara itu, Ratna merasa sesak napas. Ia terkurung dalam sangkar emas yang ia bangun sendiri. Sebuah istana yang megah, namun tak lebih dari sebuah kuburan indah bagi jiwanya yang telah mati 15 tahun lalu. Ia adalah seorang ratu tanpa pangeran, seorang ibu tanpa anak, hidup dalam penantian yang tak berujung, tersiksa oleh satu pertanyaan yang selalu menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. "Di mana kamu, Nak? Apakah kamu makan hari ini? Apakah kamu merindukan Mama seperti Mama merindukanmu?" Mobil terus melaju membawa tubuh Ratna menjauh sementara jiwanya tertinggal. Masih berlutut menangis di pasar malam 15 tahun yang lalu, memohon pada Tuhan untuk mengembalikan waktu. Siang itu matahari Jakarta seolah tak punya belas kasihan. Panasnya menyengat,
memantul dari aspal hitam yang meleleh dan gedung-gedung kaca pencakar langit, menciptakan fatmorgana yang menyilaukan mata. Di dalam kabin mobil sedan Eropa seri terbaru miliknya, Ratna seharusnya merasa nyaman. Pendingin udara bekerja tanpa suara, menyemburkan hawa sejuk beraroma lavender yang menenangkan. Jok kulit berwarna krem memeluk tubuhnya dengan lembut. Namun, kenyamanan fisik itu justru terasa ironis di tengah kekacauan jadwal harinya. "Maaf sekali, Bu Ratna," suara Pak Salim, sopir pribadinya yang sudah bekerja selama 10 tahun terdengar cemas dari balik kemudi. "Jalur protokol lumpuh total. Ada demo besar-besaran di depan bundaran. GPS mengarahkan kita lewat jalur tikus di daerah pinggiran kali untuk memotong jalan menuju lokasi proyek." Ratna menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. "Lakukan saja yang tercepat, Pak. Saya tidak boleh terlambat bertemu investor dari Singapura." Mobil mewah itu pun berbelok, meninggalkan jalanan lebar yang mulus dan memasuki labirin jalan sempit di kawasan padat penduduk yang kumuh. Pemandangan di luar jendela berubah drastis dalam sekejap mata. Gedung-gedung bertingkat berganti menjadi deretan rumah semi-permanen yang berhimpitan dengan atap seng berkarat dan jemuran pakaian yang menggantung semraut seperti bendera kekalahan. Jalanan di sini rusak parah. Mobil sedan Ratna harus merayap pelan, berguncang setiap kali bannya melindas lubang menganga yang digenangi air keruh sisa hujan semalam. Di luar kaca jendela yang gelap, kehidupan berjalan dengan keras. Pedagang kaki lima berteriak menjajakan dagangan. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki di antara tumpukan sampah dan debu jalanan, berterbangan menyelimuti segalanya dengan warna kelabu. Tiba-tiba, mobil tersentak dan berhenti mendadak. Mesin menderu pelan namun kendaraan itu tak bergerak maju. "Ada apa lagi, Pak?" tanya Ratna. Nada suaranya mulai menahan kesal. "Macet total, Bu. Sepertinya ada penertiban di depan Satpol PP," lapor Pak Salim sambil menjulurkan lehernya. Mencoba mengintip situasi di depan. Ratna menoleh ke samping. Tepat di samping mobilnya, sebuah selokan hitam mengalir lambat membawa limbah rumah tangga. Baunya samar-samar tercium, meski kaca mobil tertutup rapat. Ia merasa seperti alien yang terdampar di planet asing. Planet di mana kemiskinan bukan sekadar statistik di berita, melainkan kenyataan yang berdenyut dan bernapas. Di depan sana, sekitar 10 meter dari mobilnya, kekacauan sedang terjadi. Sebuah truk Satpol PP berwarna hijau tua terparkir melintang memblokir jalan. Petugas berseragam coklat turun, berhamburan membentak-bentak para pedagang liar dan gelandangan yang mangkal di pinggir jalan. Suara teriakan, tangisan, dan benturan benda keras terdengar riuh. Ratna melihat seorang ibu tua menangis histeris saat gerobak sayurnya diangkut paksa ke atas truk. Seorang pengamen lari terbirit-birit sambil mendekap gitarnya. Seolah itu adalah nyawanya sendiri. Pemandangan itu brutal. Ratna sering menyumbang ke yayasan sosial. Tapi melihat penderitaan secara langsung di depan mata seperti ini, selalu membuatnya merasa mual. Ada rasa bersalah yang aneh, karena ia hanya duduk diam di dalam kapsul mewahnya yang aman. Matanya menyapu kerumunan itu dengan tatapan hampa, hendak memalingkan wajah kembali ke layar tabletnya ketika sebuah gerakan menangkap perhatiannya. Di sudut trotoar, di dekat sebuah tiang listrik yang penuh tempelan iklan sedot WC, ada sesosok pemuda kurus yang sedang berusaha melarikan diri. Pakaiannya lusuh tak berbentuk. Kaos yang dulunya mungkin berwarna putih kini telah berubah menjadi coklat tanah dan penuh lubang. Rambutnya panjang sebahu, menggumpal, dan kotor. Yang membuat mata Ratna terpaku bukanlah kemiskinan pemuda itu. Ada puluhan orang miskin di sana, melainkan caranya bergerak. Pemuda itu tidak berlari. Ia menyeret langkahnya, kaki kanannya tampak kaku dan lemah. Memaksanya berjalan terpincang-pincang, dengan susah payah. Ia berusaha menghindari kejaran seorang petugas yang berlari ke arahnya. "Hei, berhenti kamu!" teriak petugas itu. Suaranya terdengar samar dari dalam mobil Ratna. Pemuda itu panik, langkah pincangnya membuatnya kalah cepat. Ia tersandung batu trotoar dan jatuh tersungkur keras ke tanah berdebu.
tubuhnya yang ringkih menghantam aspal. Petugas itu semakin dekat. Di saat itulah waktu seakan melambat bagi Ratna. Pemuda yang terjatuh itu tidak langsung berusaha bangun. Dalam posisi terduduk di tanah, dengan wajah penuh ketakutan yang amat sangat, ia mengangkat tangan kanannya. Jemarinya yang kotor dan kurus gemetar hebat, lalu bergerak cepat memegang daun telinga kanannya. Ia mengusap-usap cuping telinganya dengan gerakan ritmis dan cepat. Matanya terpejam rapat seolah menunggu pukulan datang. Jantung Ratna berhenti berdetak. Darah di tubuhnya seolah surut ke kaki, membuat wajahnya pucat pasi. Tablet di pangkuannya merosot jatuh ke lantai mobil. Tapi ia tidak peduli. Matanya melebar, pupilnya membesar menangkap detail gerakan itu. Itu tidak mungkin. Ingatannya melesat mundur 15 tahun silam, ke sebuah masa di mana Rio kecil sedang belajar naik sepeda. Saat itu Rio jatuh, lututnya berdarah. Rio tidak menangis meraung-raung. Anak itu hanya diam. Wajahnya pucat karena syok, dan tangan mungilnya langsung memegang cuping telinga kanannya mengusap-usapnya. Itu adalah tik, sebuah kebiasaan bawah sadar yang unik. Rio selalu melakukannya setiap kali ia merasa sangat takut, gugup, atau tertekan. Dokter anak dulu bilang itu cara Rio menenangkan diri. Kebiasaan yang sangat spesifik, kebiasaan yang tidak mungkin dimiliki sembarang orang secara kebetulan. Rio bisik Ratna. Suaranya tercekat di tenggorokan. Kaca jendela yang dingin terasa embun saat napasnya memburu. Di luar sana, petugas Satpol PP itu sudah berdiri di atas pemuda itu, mencengkram kerah bajunya yang dekil untuk memaksanya berdiri. Pemuda itu memberontak lemah. "Lepaskan, ampun Pak, saya nggak ngapa-ngapain," teriak pemuda itu. Suaranya serak, pecah, dan menyayat hati. Saat petugas itu menarik paksa kerah kaos oblong yang sudah melah itu. Kainnya tertarik lebar hingga bahu kiri pemuda itu terekspos jelas di bawah sinar matahari yang terik. Mata Ratna menyipit. Fokusnya menajam setajam silet. Di sana di bahu kiri bagian belakang tepat di perbatasan leher, ada sebuah noda gelap bukan kotoran. Itu adalah tanda lahir. Bentuknya tidak beraturan. Sedikit kemerahan seperti bercak stroberi, seukuran koin Rp500. Dunia Ratna meledak. Rasionalitasnya hancur berkeping-keping. Laporan detektif. Hasil tes DNA negatif dari anak-anak sebelumnya. Logika bahwa anaknya mungkin sudah mati, semuanya lenyap. Naluri keibuannya meraung, lebih keras dari sirine manapun, lebih kencang dari logika apapun. Itu bukan sekadar pengemis, itu bukan orang asing, itu anaknya, itu Rionya. "Pak Salim, buka pintu, buka kuncinya sekarang," teriak Ratna histeris. Ketenangannya sebagai wanita bangsawan lenyap tak berbekas. Ia menarik-narik tuas pintu yang terkunci otomatis. Kukunya yang terawat mencakar panel pintu yang mahal. Pak Salim terlonjak kaget hampir menabrak setir. Bu Ratna, ada apa?" "Bu, di luar berbahaya, sedang rusuh." "Buka pintunya." "Salim, itu anakku, itu Rio." Ratna menjerit. Air mata mulai membanjiri wajahnya tanpa permisi. Suaranya melengking, penuh kepanikan dan kerinduan yang meledak. Tapi buklik. Tanpa menunggu Pak Salim bereaksi lebih lanjut, Ratna menekan tombol elok pusat di samping pengemudi dengan tangannya sendiri. Lalu mendorong pintu mobil hingga terbuka lebar. Hawa panas dan bau menyengat jalanan langsung menampar wajahnya. Tapi ia tidak peduli. Ratna dengan gaun sutra mahalnya dan sepatu hak tinggi seharga jutaan rupiah melompat turun ke jalanan becek itu. Kakinya terperosok ke dalam genangan lumpur mengotori sepatu indahnya. Namun ia terus berlari. Berlari menerobos kerumunan orang yang menonton, menerobos debu, menerobos batas antara dunia elitnya dan dunia jalanan yang keras. "Jangan sentuh dia," teriak Ratna. Suaranya menggema, tajam, dan berwibawa, membuat beberapa orang menoleh kaget, melihat seorang wanita kaya berlari seperti orang gila di tengah kampung kumuh. Petugas Satpol PP yang sedang menyeret pemuda itu menoleh, bingung melihat wanita sosialita yang berlari ke arahnya dengan wajah basah air mata. Cengkeramannya pada kerah baju pemuda itu sedikit melonggar. Pemuda itu Fajar, yang masih dalam posisi setengah berlutut mendongak. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya cemong oleh debu dan keringat.
Namun di balik lapisan daki yang menutupi kulitnya, sepasang mata itu menatap Ratna. Mata itu, mata coklat gelap yang bening. Mata yang sama persis dengan yang dilihat Ratna di cermin setiap pagi. Mata yang selama ini hilang kini menatapnya dengan campuran rasa takut, bingung dan asing. Ratna berhenti 2 langkah di depan mereka. Dadanya naik turun dengan cepat, tangannya terulur gemetar ke arah wajah pemuda itu. Seolah ingin menyentuh sebuah ilusi yang takut akan pecah jika disentuh. Rio, panggilnya lirih. Suaranya bergetar hebat menahan isak. Kamu Rio kan? Fajar mengerutkan kening, ketakutan melihat wanita asing yang menatapnya dengan tatapan lapar yang mengerikan. Ia mundur, menyeret kakinya yang sakit. Ia tidak mengenal nama itu. Ia tidak mengenal wanita ini. Baginya, wanita ini mungkin hanya orang kaya gila lainnya, atau seseorang yang akan menambah masalah dalam hidupnya yang sudah hancur. Saya bukan Rio, Nyonya. Jawab Fajar dengan suara parau menunduk takut. Tangannya kembali mengusap telinga kanannya dengan gugup. Nama saya Fajar. Tolong jangan tangkap saya. Jawaban itu seharusnya membuat Ratna mundur. Tapi gerakan tangan ke telinga itu sekali lagi menjadi konfirmasi mutlak bagi jiwa Ratna. Tidak ada keraguan lagi. Hatinya telah memutuskan. Setelah 15 tahun mencari dalam kegelapan, ia akhirnya menemukan cahayanya. Meskipun cahaya itu kini redup dan tertutup lumpur jalanan. Ratna mengabaikan bantahan itu. Ia mengabaikan tatapan bingung petugas Satpol PP. Ia mengabaikan klakson mobil yang mulai bersahutan di belakang. Ia jatuh berlutut di atas aspal panas. Tepat di hadapan pengemis kotor itu, mensejajarkan dirinya dengan putranya yang hilang. Tidak, bisik Ratna tegas. Air matanya menetes jatuh ke tangan Fajar yang kotor. Kamu anakku, Mama sudah menemukanmu. Suasana di pinggir jalan yang berdebu itu mendadak hening, kontras dengan hiruk-pikuk klakson yang bersahutan di kejauhan. Petugas Satpol PP yang tadi garang kini berdiri canggung. Tongkat pentungannya turun perlahan. Ia bingung melihat seorang wanita berpenampilan sultan berlutut di aspal kotor, memegangi tangan seorang gelandangan dekil, seolah sedang memegang berlian yang baru ditemukan. Bu, maaf, ibu ini siapa? Jangan ganggu penertiban. Tegur petugas itu ragu-ragu. Takut salah bicara pada orang penting. Ratna menoleh, tatapannya menyala seperti induk macan yang anaknya diganggu. Minggir. Jangan ada satu yang berani menyentuh dia lagi. Kalau ada yang berani menyeretnya, kalian berurusan dengan pengacara saya. Suara Ratna yang tedas dan penuh otoritas membuat nyali petugas itu menciut. Namun, perlawanan justru datang dari sosok yang sedang ia peluk. Fajar menyentak tangannya dengan kasar, melepaskan diri dari genggaman Ratna. Ia mundur dengan menyeret pantatnya di aspal. Matanya liar penuh ketakutan dan rasa curiga. Bagi Fajar, kebaikan orang kaya biasanya hanya kedok untuk konten media sosial. Atau yang lebih buruk, jebakan sindikat perdagangan orang. Jangan pegang-pegang, bentak Fajar parau. Ia berusaha berdiri meski kakinya yang pincang gemetar hebat. Ibu ini gila ya. Saya bukan Rio. Saya Fajar. Saya enggak punya orang tua. Kata-kata itu menghujam dada Ratna. Tapi ia tidak mundur. Ia justru berdiri mendekat lagi. Kamu punya orang tua. Mama di sini. Mama sudah cari kamu kemana-mana. Rio, saya bau. Ibu gak lihat. Fajar berteriak frustrasi, menunjuk tubuhnya sendiri yang penuh daki dan pakaiannya yang compang-camping. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri saat melihat kulit putih bersih Ratna. Perbedaan mereka terlalu mencolok, seperti langit dan bumi. Pergi sana. Orang kaya ibu nggak pantas ada di sini. Ratna menggeleng kuat. Ia tidak peduli pada bau keringat asam atau aroma sampah yang menguar dari tubuh pemuda itu. Ia maju selangkah menatap tajam ke mata Fajar. Pak Salim, teriak Ratna tanpa menoleh. Sopir pribadinya yang sejak tadi berdiri cemas di dekat mobil langsung berlari mendekat. Siap, Bu. Bantu saya bawa dia ke mobil sekarang. Apa? Fajar melotot panik. Enggak mau. Tolong culik. Ada penculikan. Fajar berteriak sekuat tenaga, berharap kerumunan orang menolongnya. Tapi orang-orang hanya menonton. Terlalu takut melihat mobil mewah dan penampilan Ratna yang intimidatif. Maaf ya Mas. Bisik Pak Salim.
lalu dengan sigap memegang lengan kiri Fajar. Sementara Ratna memegang lengan kanannya. Mereka setengah memapah. Setengah menyeret Fajar menuju mobil sedan hitam yang pintunya sudah terbuka lebar. Fajar meronta menendang-nendang udara dengan kaki pincang. Lepasin, saya laporin polisi kalian. Saya cuma pengemis, saya gak punya duit. Ratna mengabaikan racauan itu. Ia mendorong tubuh Fajar masuk ke jok belakang yang berlapis kulit premium seharga ratusan juta. Fajar terdiam seketika saat punggungnya menyentuh kelembutan jok itu. Ia kaku. Ia takut noda di bajunya akan mengotori kemewahan ini dan membuatnya disuruh ganti rugi seumur hidup. Jalan ke rumah sakit Medika Utama Fit. Perintah Ratna pada Pak Salim yang sudah melompat ke kursi kemudi. Baik Bu. Pintu tertutup, kedap suara hening. Suara bising jalanan hilang seketika, digantikan desung haus AC. Fajar memojokkan dirinya ke pintu, menatap Ratna dengan waspada seperti kucing liar yang terperangkap. Saya mau dibawa kemana? Ibu mau jual organ. Saya. Ya, tanya Fajar gemetar. Ratna menatapnya dengan mata basah. Hatinya perih melihat betapa kerasnya hidup telah membentuk pola pikir anaknya. Kita ke rumah sakit. Mama mau buktikan kalau kamu anak mama. Sudah saya bilang saya bukan Rio. Fajar bersikeras. Meski ada sedikit keraguan di hatinya saat melihat ketulusan di mata wanita itu. Kalau begitu biarkan saya buktikan kalau saya salah. Tantang Ratna lembut tapi tegas. Kita tes DNA, kalau hasilnya negatif, saya kasih kamu uang 100 juta dan saya lepaskan kamu. Tapi kalau positif, kamu harus ikut mama pulang. Mata Fajar membelat mendengar nominal itu. 100 juta. Itu angka yang tak pernah bisa ia bayangkan. Ia diam, setuju dengan tawaran itu karena yakin wanita ini pasti salah orang. Sesampainya di rumah sakit elit, langganan para pejabat, kedatangan Ratna membuat heboh resepsionis. Tanpa antre, Fajar langsung dibawa ke ruang VVP. Dokter spesialis dan perawat berdatangan dengan wajah bingung melihat pasien mereka yang kumal. Tapi Ratna memerintahkan mereka bekerja cepat. Ambil sampelnya, gunakan prosedur ekspres. Saya bayar 10 kali lipat asalkan hasilnya keluar dalam 3 jam, perintah Ratna. Ia tidak mau menunggu berhari-hari. Ia butuh kepastian sekarang. Fajar pasrah saat mulutnya diseka kapas lidi dan darahnya diambil. Setelah itu, ia didudukkan di sofa empuk ruang tunggu privat. Seorang perawat dengan masker ganda mungkin menahan bau, membawakan nampan berisi makanan hangat. Sup ayam, nasi putih, pulen, dan ayam bakar. Perut Fajar berbunyi keras. Ia belum makan sejak kemarin. Pertahanannya runtuh. Ia menyambar sendok dan makan dengan lahap, melupakan tata krama, melupakan ketakutannya. Sesaat Ratna duduk di seberangnya, tidak melepaskan pandangan sedetik pun. Ia memperhatikan cara Fajar memegang sendok, cara Fajar mengunyah, semuanya begitu familiar. Ratna mengeluarkan ponselnya membuka galeri foto lama yang sudah dican. Foto Rio umur 5 tahun. Bentuk alisnya, garis rahangnya meski tertutup kotoran dan kurus kering. Rangka wajahnya adalah cetak biru dari wajah almarhum suaminya. 3 jam berlalu seperti 3 tahun. Fajar sudah tertidur di sofa karena kepenyangan dan kelelahan. Meringkuk kecil seolah melindungi diri. Ratna masih terjaga. Meremas tas tangannya hingga buku jarinya memutih. Pintu ruangan terbuka. Dokter Burhan, kepala laboratorium masuk membawa amplop putih tersegel. Wajahnya serius. Ratna langsung berdiri, kakinya lemas. Bagaimana dok? Dokter Burhan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat bahu Ratna merosot lega. Keajaiban memang ada, Bu Ratna. Probabilitas kecocokan 99%. Secara biologis anak ini adalah putra kandung ibu dan almarhum Pak Wijaya. Tangis Ratna pecah, bukan tangisan histeris, tapi tangisan kelegaan yang dalam. Seolah batu besar yang menghimpit dadanya selama 15 tahun, akhirnya diangkat. Ia mengambil kertas hasil lab itu, memeluknya erat di dada. Ratna berjalan mendekati sofa, tempat Fajar tidur. Ia berlutut di sampingnya, Mengusap perlahan rambut kusam yang lengket itu. Bangun nak, bisik Ratna lembut. Fajar tersentak bangun, matanya langsung awas. Mana hasilnya? Saya bukan anak ibu kan?
Mana uang jutanya? Ratna menyodorkan kertas itu. Fajar melihat deretan angka dan grafik yang tidak ia mengerti. Tapi ia bisa membaca tulisan tebal di bawahnya. Positive match. Kamu Rio. Kamu anak mama. Ucap Ratna. Suaranya bergetar. Maafkan mama baru menemukanmu sekarang. Fajar tertegun. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Dunianya berputar. Iya. Fajar si gembel pincang yang biasa berebut nasi sisa dengan kucing. Ternyata anak nyonya besar ini pasti mimpi. Ia mencubit pahanya sendiri. Sakit ini nyata. Rasa takut, bingung, dan marah bercampur aduk. Ia tidak merasa bahagia. Ia justru merasa asing. Kenapa baru sekarang? Di mana ibunya saat ia dipukuli preman? Di mana ibunya saat ia kehujanan di emperan toko? Ayo kita pulang, ajak Ratna mengulurkan tangannya. Fajar menatap tangan itu. Tangan yang halus dan bersih. Ia menatap tangannya sendiri yang hitam dan kasar. Ia merasa tidak pantas sekaligus marah pada takdir yang mempermainannya. Saya nggak mau, tolak Fajar pelan menunduk. Saya nggak kenal ibu. Saya mau balik ke jalanan aja. Ratna tidak menerima penolakan. Naluri keibuannya kini mengambil alih sepenuhnya. Ia tidak akan membiarkan anaknya kembali ke neraka itu. Ia berdiri, menghapus air matanya, dan kembali menjadi Ratna sang wanita besi. Tidak ada negosiasi. Kamu anak saya dan tempat kamu di rumah saya. Titik. Ucap Ratna tegas. Ia memberi isyarat pada Pak Salim yang berdiri di pintu. Ratna meraih tangan Fajar. Kali ini cengkeramannya kuat dan posesif. Tidak membiarkan Fajar lepas lagi. Meski Fajar mencoba menarik tangannya, tenaga dan dominasi aura Ratna membuatnya kalah. Ratna menariknya keluar dari rumah sakit menuju mobil. Menuju kehidupan baru yang tak pernah Fajar minta. Di dalam mobil yang melaju membelah malam Jakarta, Ratna memeluk bahu Fajar dengan erat. Seolah takut anak itu akan menguap jadi asap. Fajar duduk kaku, matanya menatap kosong keluar jendela. Melihat jalanan kumuh, tempatnya biasa tidur semakin menjauh, berganti dengan lampu-lampu kota yang gemerlap namun terasa dingin. Ratna tersenyum lega, mengira penderitaannya sudah berakhir. Ia tidak tahu bahwa membawa orang asing masuk ke dalam istananya hanyalah awal dari luka baru yang akan menguji batas cinta mereka. Di kursi belakang itu, dua jiwa duduk berdampingan. Satu penuh harapan, satu lagi penuh dendam pada nasib. Sinar matahari pagi yang lembut menyelinap masuk melalui celah tirai kamar yang megah itu. Namun di atas ranjang king size yang harganya setara dengan rumah petak di pinggiran Jakarta, selimut sutra itu tampak tak terusik. Spray licin itu masih rapi. Bantal-bantal bulu angsa masih tersusun presisi. Fajar tidak ada di sana. Di sudut kamar tersembunyi di balik sofa bludru merah marun, sesosok tubuh kuru sedang meringkuk di atas karpet bulu tebal. Fajar tidur di lantai. Bagi punggungnya yang terbiasa bersahabat dengan kerasnya beton empan toko dan dinginnya kardus bekas, kasur empuk itu terasa mengerikan. Rasanya seperti pasir hisap yang hendak menelannya bulat-bulat. Terlalu empuk, terlalu tinggi, dan terlalu menakutkan. Ia takut jika ia bergerak sedikit saja, ia akan merusak sesuatu yang harganya tidak akan sanggup ia ganti seumur hidup. Suara ketukan halus di pintu membuatnya tersentak bangun. Refleks jalanannya masih tajam. Ia langsung melompat siaga. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada Satpol PP yang datang menggerebek. Pintu terbuka. Ratna masuk dengan wajah berseri-seri. Diikuti dua pelayan berseragam yang mendorong troli makanan. Aroma pancake, madu dan sosis panggang memenuhi ruangan. Aroma yang seharusnya menggugah selera, tapi justru membuat perut Fajar mual karena gugu. Selamat pagi, Rio sayang, sapa Ratna riang. Senyumnya lebar, matanya berbinar, ia tampak 10 tahun lebih muda dibanding saat pertama kali mereka bertemu di jalanan. Loh, kenapa tidur di lantai nak? Kasurnya kurang empuk. Nanti mama suruh ganti yang baru. Fajar berdiri canggung meremas kaos barunya yang terasa aneh di kulit. Enggak ma kasurnya terlalu empuk. Saya pusing biasa tidur di keras. Wajah Ratna berubah sendu sejenak. Rasa bersalah kembali menyayat hatinya mendengar pengakuan polos itu. Namun ia segera menutupinya dengan semangat yang berlebihan. Tidak apa-apa, nanti terbiasa ya. Ayo sarapan dulu. Mama sudah siapkan baju-baju baru buat kamu.
Hari ini kita panggil tukang cukur terbaik rumah, lalu dokter gigi, lalu ahli gizi. Ratna terus berceloteh sambil menatap piring di meja balkon kamar. Fajar hanya diam, merasa seperti boneka yang sedang didandani pemilik barunya. Ia duduk di kursi ukiran yang megah, menatap garpu dan pisau perak yang berkilau di hadapannya. Ia tidak tahu cara memegangnya. Tangan kanannya gemetar. Saat ia mencoba menusuk sosis, garpu itu meleset dan berdenting keras menghantam piring porselen. Perang! Fajar tersentak mundur. Wajahnya pucat. Maaf, saya enggak sengaja. Jangan marah. Ratna buru-buru memegang tangan Fajar. Hei, tenang. Enggak ada yang marah. Pecah pun enggak apa-apa. Mama punya 1000 piring lagi. Makan pakai tangan saja kalau kamu nyaman. Ya, gak usah dipaksakan. Ratna menyuapkan potongan sosis ke mulut Fajar. Fajar menerimanya dengan ragu. Enak, sangat enak. Tapi setiap suapan terasa seperti menelan batu. Tatapan Ratna yang terus menyorotnya penuh cinta, obsesi, dan ketakutan kehilangan, membuat Fajar sesak napas. Ia merasa diawasi. Di jalanan ia bebas. Di sini, ia kenyang dan bersih. Tapi ia merasa seperti burung pipit yang dipaksa tinggal di sangkar emas elang. Ini ponsel baru buat kamu. Seri terbaru. Ratna meletakkan kotak ponsel mahal di meja. Mama sudah masukkan nomor mama. Kalau butuh apa-apa, tinggal pencet satu tombol. Jangan pernah matikan GPS-nya, ya, supaya mama tahu kamu di mana. Fajar menatap benda pipih itu. Ia bahkan tidak tahu cara menyalakannya. Bu, Mak, saya boleh keluar sebentar nggak? Jalan-jalan ke depan pagar. Senyum Ratna langsung lenyap. Wajahnya menegang. Jangan dulu, ya, di luar bahaya. Kamu baru pulang. Mama nggak mau kamu kenapa-napa lagi. Di rumah saja ada kolam renang, ada home theater, ada game cesoleh. Kamu mau apa saja ada di sini. Fajar menunduk. Penjara batinnya. Ini penjara yang sangat indah. Siang harinya, suasana rumah yang tadinya tenang berubah tegang dengan deru mesin mobil sport yang meraung memasuki halaman depan. Fajar yang sedang duduk bengong di ruang tamu, takut menyentuh vas kristal di dekatnya menoleh kaget. Pintu utama terbuka lebar. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas Navy yang licin melangkah masuk dengan gaya angkuh. Yuda, adik ipar Ratna, berjalan seolah ia adalah pemilik tempat itu. Di belakangnya, Ratna bergegas turun dari tangga. Mas Yuda tumben mampir tidak bilang-bilang. Sapa Ratna nadanya sopan namun dingin. Yuda melepas kacamata hitamnya, menyisir rambutnya yang mulai memutih di pelipis. Aku dengar rumor aneh dari staf kantor Ratna. Katanya kamu tidak masuk kerja karena kalimat Yuda terhenti di udara. Matanya menangkap sosok Fajar yang duduk kaku di sofa. Waktu seolah membeku, Yuda terpaku. Gelas kristal imajiner di kepalanya pecah berkeping-keping. Matanya membelalak menatap Fajar dari ujung kaki hingga ujung kepala. Meski Fajar kini sudah mandi bersih dan memakai kemeja polo mahal, postur tubuhnya yang membungkuk dan tatapan matanya yang liar tak bisa disembunyikan. Namun, bukan itu yang membuat Yuda syok. Wajah itu, garis rahang itu wajah kakaknya Wijaya yang sudah mati. Siapa ini? Tanya Yuda. Suaranya bergetar, kehilangan kontrol sesaat. Wajahnya pucat seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur untuk menagih utang. Ratna berjalan mendekat, merangkul bahu Fajar dengan bangga. Kenalkan Yuda, ini Rio keponakanmu. Dia pulang, doaku terjawab. Rahang Yuda mengeras. Ia menelan ludah dengan susah payah. Otaknya yang licik berputar cepat. Tidak mungkin. Anak itu seharusnya sudah mati atau membusuk di panti asuhan antah berantah. Bagaimana dia bisa kembali? Jika Rio kembali, maka posisinya sebagai pewaris kedua setelah Ratna akan musnah. Rencananya untuk menguasai Wijaya Group akan hancur lebur. Dengan cepat, Yuda memaksakan sebuah senyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum ular. Rio. Yuda tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Ratna, kamu ini saking depresinya jadi gampang ditipu orang. Kamu pungut gembel mana ini? Lihat dia. Yuda menunjuk Fajar dengan jari telunjuknya, yang memakai cincin emas besar. Dia bau jalanan. Mana mungkin dia Rio? Jaga bicaramu, Mas. Bentak Ratna. Suaranya meninggi. Tes DNA-nya cocok 99%. Dia anakku.
Yuda mendengus melangkah mendekati Fajar. Fajar menyusut ke sandaran sofa, takut pada aura mengintimidasi pria ini. Pria ini mengingatkannya pada bos preman di pasar induk yang suka memalak pedagang. Tes DNA bisa dipalsukan, kalau punya uang. Pratna bisik Yuda tajam. Matanya menatap Fajar dengan tatapan membunuh. Hei, nak, siapa yang suruh kamu? Berapa kamu dibayar buat ngaku-ngaku jadi Rio? Mending kamu ngaku sekarang sebelum Om panggil polisi. Fajar gemetar. Saya nggak minta di sini. Ibu Ratna yang bawa saya. Lihat potong Yuda. Dia bahkan nggak berani natap mata saya. Mental maling. Cukup Yuda keluar. Ratna berdiri di depan Fajar menjadi tameng hidup. Dadanya naik turun menahan amarah. Kalau kamu kesini cuma buat menghina anakku, silahkan pergi. Ini rumahku dan Rio adalah tuan muda di sini sekarang. Yuda menatap Ratna, lalu beralih menatap Fajar dengan pandangan penuh arti. Sebuah deklarasi perang diam-diam. Ia mengangguk pelan merapikan jasnya. Baik aku pergi. Tapi hati-hati Ratna. Jangan sampai kamu memelihara anak macan yang nantinya akan menggigit lehermu sendiri. Ucap Yuda dingin, sebelum berbalik pergi. Yuda membungkuk sedikit ke arah Fajar. Berbisik pelan sehingga hanya Fajar yang bisa mendengar. Nikmati kasur empukmu selagi bisa. Gembel kamu salah masuk kandang. Yuda melenggang pergi, meninggalkan jejak parfum mahal yang menyengat. Pintu tertutup keras. Ratna segera berbalik memeluk Fajar yang masih syok. Jangan dengarkan Om Yuda sayang. Dia memang begitu. Dia cuma kaget. Kamu aman di sini sama Mama. Fajar diam dalam pelukan ibunya yang wangi. Namun matanya menatap pintu tempat Yuda menghilang tadi. Insting jalanannya menyala tanda bahaya. Pria tadi bukan sekadar keluarga yang kaget. Tatapan mata Yuda adalah tatapan seorang predator yang wilayahnya terusik. Di dalam istana megah ini, Fajar sadar satu hal. Ia tidak hanya asing dan kesepian, tapi kini ia juga diburu. Dan Ratna dengan segala cintanya yang berlebihan, mungkin terlalu buta untuk melihat pisau yang sedang diasah di balik punggung mereka. Jam digital Dias menunjukkan pukul 21 dini hari. Rumah mewah itu tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Hanya diiringi dengung halus dari sentral air kondisioner. Namun di dalam kamar tidurnya yang luas, Fajar sedang bertarung nyawa dalam tidurnya. Napasnya memburu pendek-pendek dan tersengal. Keringat dingin membasahi pisutra mahalnya, merembes hingga ke spray. Dalam mimpinya, ia tidak sedang berbaring di kasur empuk. Ia kembali ke lorong sempit di belakang pasar ikan. Hujan turun deras, mencampur air got dengan darah yang mengalir dari pelipisnya. Di depannya, sosok preman pasar bernama Bang Jago memegang balok kayu. Tertawa melihat Fajar yang merangkak mundur melindungi sisa nasi bungkus di dadanya. Lari, pincang. Lari kalau bisa. Suara itu menggema seperti petir. Balok kayu terayun. Jangan, ampun. Fajar terbangun dengan teriakan yang merobek keheningan malam. Tubuhnya tersentak duduk. Matanya melotot liar, menatap kegelapan kamar. Jantungnya memukul-mukul rongga dada seakan ingin pecah. Ia mencengkeram selimut tebal itu dengan kuat. Mengira itu adalah aspal basah. Sakit-sakit, racuannya pelan. Tangannya gemetar memukul-mukul kakinya yang pincang. Rasa panik itu tidak hilang meski ia sadar ia sudah bangun. Ruangan ini terlalu dingin, terlalu tertutup. Dinding-dinding berbalut wallpaper emas ini terasa menyempit, menghimpitnya seperti peti mati raksasa. Oksigen, nerasa tipis. Fajar tersedak. Lehernya seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Panik Ata. Ia harus keluar. Ia harus melihat langit. Ia butuhkan udara kotor Jakarta yang ia kenal. Bukan udara steril ini. Dengan langkah terseok, Fajar melompat turun dari ranjang. Ia mengabaikan sandal bulu di lantai, dan berlari telanjang kaki keluar kamar. Lorong rumah itu gelap dan panjang. Bayangan patung-patung antik tampak seperti monster yang mengintai. Fajar menuruni tangga melingkar dengan ceroboh, hampir terpeleset 2 kali. Ia berlari menuju pintu utama. Terkunci, sistem keamanan digital. Ia tidak tahu kodenya. Ia memukul daun pintu kayu jati itu dengan kepalan tangannya. Buka, buka, teriaknya parau. Ia beralih ke pintu kaca yang mengarah ke taman samping. Terkunci juga. Fajar melihat keluar ke arah gerbang besi hitam yang menjulang 3 meter di depan sana. Di atas gerbang itu, lampu merah CCTV.
berkedip-kedip seperti mata iblis. Ia terperangkap, ia binatang sirkus yang dikurung. Fajar, Rio, astagana, lampu ruang tengah menyala terang, menyilaukan mata. Ratna berlari menuruni tangga dengan gaun tidurnya. Wajahnya pucat pasi mendengar keributan itu. Ia mendapati putranya sedang memukul-mukul kaca jendela dengan putus asa. Napasnya berbunyi ngik-ngik seperti orang asma. Buka pintunya. Saya mau keluar. Sesak. Fajar berteriak histeris saat Ratna mencoba menyentuhnya. Ia menepis tangan ibunya kasar. Tenang nak, tenang, ini mama. Ratna berusaha memeluk tubuh Fajar yang meronta-ronta. Tubuh anak itu basah kuyup oleh keringat, dingin seperti es. Kamu aman di sini? Nggak ada yang mau jahatin kamu. Ibu nggak ngerti. Di sini sepi. Di sini kayak kuburan. Fajar merosot ke lantai, memeluk lututnya, menyembunyikan wajahnya di sana. Bahunya berguncang hebat. Ratna ikut duduk di lantai marmer yang dingin. Hatinya hancur melihat pemandangan ini. Ia pikir dengan memberikan kasur terempuk, makanan terlezat, dan baju termahal, Fajar akan bahagia. Ia pikir uang bisa menghapus penderitaan 15 tahun dalam semalam. Ternyata ia salah besar. Apa yang sakit? Rio bilang sama mama, kita panggil dokter sekarang ya. Atau kamu mau psikolog terbaik dari Singapura? Mama terbangkan dia ke sini besok pagi. Apapun yang kamu butuh, mama beli. Ucap Ratna dengan nada memohon. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Fajar mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah dan basah. Ia menatap Ratna dengan tatapan yang membuat darah Ratna membeku. Tatapan orang yang sudah terlalu banyak melihat neraka. Fajar menyingsingkan lengan piyamanya ke atas. Di lengan kurus itu terdapat bekas luka bakar berbentuk lingkaran yang membekas dalam. Luka lama yang kloidnya menonjol jelek. Ibu bisa beli salep buat hilangin ini, tanya Fajar lirih. Suaranya gemetar. Ini bekas disundut rokok sama bos pengemis waktu saya umur 7 tahun. Cuma gara-gara setoran saya kurang 1.000 perak. Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Isakan tertahan lolos dari bibirnya. Fajar menunjuk lagi bekas jahitan kasar di pelipisnya. Ini kena lempar botol pas lagi tidur di emperan toko. Saya nggak punya duit buat ke dokter. Jadi dijahit pakai benang baju, sama teman sesama gembel tanpa bius. Cukup nak, cukup. Ratna menangis memeluk kaki Fajar. Ibu tanya apa yang sakit. Fajar menepuk dadanya sendiri. Di sini bu. Rasanya kosong. Di jalanan emang keras. Saya lapar tiap hari. Tapi saya bebas. Di sini saya kenyang. Tapi saya ngerasa kayak orang asing yang numpang hidup. Saya takut pas bangun nanti, ini semua diambil lagi dan saya dibuang lagi. Ratna memeluk Fajar erat-erat. Tidak peduli pada penolakan anak itu. Enggak akan sayang. Sumpah demi Tuhan. Mama enggak akan pernah buang kamu lagi. Mama akan jaga kamu sampai mati. Malam itu berakhir dengan Fajar yang tertidur karena kelelahan di pangkuan Ratna di lantai ruang tengah. Ratna tidak berani bergerak sedikit pun. Takut membangunkan putranya dari mimpi buruk yang nyata. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, seolah tidak pernah terjadi badai emosi semalam. Ratna harus pergi sebentar ke kantor notaris untuk mengurus perubahan surat warisan. Memasukkan nama Rio kembali secara resmi. Ia meninggalkan Fajar di rumah dengan pesan pada seluruh pelayan untuk menjaganya seperti raja. Fajar duduk sendirian di tepi kolam renang yang airnya biru jernih. Ia melempar kerikil kecil ke dalam air. Melihat riaknya memecah bayangan wajahnya sendiri, ia merasa lebih tenang. Tapi kehampaan itu masih ada. Sendirian aja, Tuan Muda. Suara bariton itu mengejutkan Fajar. Ia menoleh. Om Yuda berdiri di sana, mengenakan pakaian santai, tapi tetap terlihat mahal. Di tangannya ada segelas jus jeruk dingin. Fajar buru-buru berdiri, menunduk hormat. Ketakutannya pada pria ini belum hilang. Iya om. Yuda tersenyum lalu duduk di kursi santai di sebelah Fajar. Ia menepuk kursi kosong di sebelahnya. Duduk, jangan kaku begitu. Kita kan keluarga sekarang. Fajar duduk perlahan, duduk di ujung kursi dengan waspada. Gimana rasanya jadi anak orang kaya mendadak? Tanya Yuda santai menyesap jusnya. Kaget ya pasti berat adaptasinya. Iya om. Beda banget sama hidup saya dulu. Jawab Fajar polos. Yuda mengangguk-angguk.
Wajahnya pura-pura prihatin. Om mengerti perasaan kamu pasti bingung kan? Kenapa kok bisa hidup susah selama ini? Padahal ibumu uangnya nggak berseri. Fajar diam. Itu pertanyaan yang sering ia tanyakan pada Tuhan. Yuda mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah, seolah membagikan rahasia kotor. Kamu tahu nggak, kenapa dulu kamu bisa hilang? Kata Mama. Saya lepas dari gandengan pas kerisuhan. Jawab Fajar. Yuda tertawa kecil, tawa yang kering dan tajam. Itu versi Ratna. Versi supaya dia nggak kelihatan jahat di depan media. Tapi logika aja deh. Jar, seorang ibu yang sayang anak, masa bisa lupa pegang tangan anaknya, cuma karena desak-desakan? Kecuali Yuda menggantung kalimatnya. Membiarkan imajinasi liar Fajar bekerja. Kecuali apa, Om? Fajar menelan ludah. Kecuali kalau sebenarnya punya anak cacat, itu bikin malu keluarga terpandang. Bisik Yuda. Matanya menatap tajam ke kaki Fajar yang pincang. Waktu kamu kecil, kakimu itu jadi omongan orang. Ratna sering nangis malu kalau bawa kamu ke pesta. Mungkinnya Om guduh ya. Mungkin hari itu dia tidak sengaja membiarkan kamu tertinggal. Jantung Fajar seolah berhenti berdetak. Darahnya mendidih dingin. Kata-kata itu masuk akal. Sangat masuk akal bagi logika anak jalanan yang terbiasa melihat kekejaman manusia. Kenapa dia tidak dicari lebih keras? Kenapa butuh 15 tahun? Enggak mungkin. Sanggah Fajar lemah, buktinya 15 tahun Jar. Dia punya uang miliaran. Kalau dia mau cari serius, sebulan juga ketemu. Tapi ini 15 tahun. Dia baru cari lagi sekarang karena kesepian aja suaminya mati. Kamu itu cuma obat sepi, bukan anak yang diharapkan. Yuda berdiri menepuk bahu Fajar yang kaku. Racun itu sudah masuk. Ia bisa melihat keraguan di mata pemuda itu. Pikirkan baik-baik nak. Jangan sampai kamu dimanfaatkan dua kali. Sekali dibuang, sekarang dipungut buat jadi pajangan rumah. Yuda melangkah pergi dengan senyum puas tersungging di bibirnya, meninggalkan Fajar yang termangu menatap air kolam. Bayangan wajah Ratna yang menangis semalam kini berubah di kepalanya. Apakah air mata itu tulus atau air mata buaya? Keraguan mulai menggerogoti hati Fajar, rasa sakit yang jauh lebih perih daripada sundutan rokok di lengannya. Di dalam istana emas ini ia merasa pondasi pijakannya mulai retak, dan Yuda baru saja menyerahkan palu untuk menghancurkannya. Malam itu, kediaman Ratna berubah menjadi panggung pertunjukan yang menyilaukan. Ratusan lampu kristal dinyalakan, memantulkan cahaya ke segala penjuru. Ballroom pribadi rumah itu. Tamu-tamu undangan para pejabat, sosial dan mitra bisnis berdatangan dengan gaun malam dan setelan hias yang harganya bisa memberi makan satu desa. Ini adalah pesta penyambutan kembali pewaris Wijaya Group, sebuah acara yang dirancang Ratna untuk memperkenalkan Fajar atau Rio kepada dunia. Namun bagi Fajar ini adalah neraka. Ia berdiri kaku di samping Ratna dekat pintu masuk mengenakan tuxedo hitam yang pas di badan namun terasa mencekik leher. Rambutnya ditata rapi dengan pomade menutupi tekstur aslinya yang kasar. Orang-orang menyalaminya tersenyum manis. Namun mata mereka berbicara lain. Tatapan mereka menyapu kakinya yang pincang lalu beralih ke bekas luka di pelipisnya. Ada jijik yang tersamar di balik topeng kesopanan. Ini Rio putra saya, ucap Ratna bangga berulang kali. Seolah mantra itu bisa menghapus keraguan orang-orang. Fajar hanya mengangguk patah-patah. Tangannya berkeringat dingin. Bisikan-bisikan halus tertangkap telinganya yang tajam. Telinga yang terlatih mendengar langkah bahaya di lorong gelap. Itu anaknya kelihatan kampungan banget ya. Dengar-dengar bekas pengemis pasar. Hati-hati dompet hilang. Fajar menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin lari. Ia ingin kembali ke kolong jembatan di mana orang-orang jujur dengan kebencian mereka. Bukan munafik seperti di sini. Di sudut ruangan, Yuda mengamati dengan gelas wine di tangan. Matanya menyipit licik. Ia melihat ketidaknyamanan Fajar dan kecemasan Ratna yang berusaha keras menjaga citra sempurna. Waktunya tepat, pikir Yuda. Saat Ratna sibuk berbicara dengan seorang menteri, Yuda mendekati Fajar yang menepi ke meja prasmanan, menjauh dari kerumunan. Haus Jar, siapa Yuda ramah? Terlalu ramah. Fajar tersentak hampir menjatuhkan piring kuenya. Om Yuda, iya Om. Yuda tersenyum menepuk bahu Fajar akrab.
Tangannya yang terlatih bergerak secepat kilat saat ia merangkul bahu keponakannya itu, seolah memberi semangat. Tangan kirinya menyelipkan sesuatu yang berat dan dingin ke dalam saku jas bagian dalam Fajar yang terbuka. Gerakan itu begitu halus tertutup oleh tubuh besar Yuda, sehingga Fajar yang gugup sama sekali tidak menyadarinya. Sabar ya, orang kaya memang begini, suka menilai dari kulit luar. Bisik Yuda berpura-pura simpati. Kamu makan saja yang banyak. Nanti kalau sudah bosan, Om bantu bilang ke ibumu biar kamu bisa istirahat. Makasih, Om, jawab Fajar tulus. Ia merasa sedikit lega, ada yang memahaminya di tengah lautan manusia asing ini. Setengah jam kemudian, musik orkestra yang mengalun lembut mendadak terhenti. Yuda berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tampak panik. Ia memanggil kepala keamanan rumah. Suaranya cukup keras hingga menarik perhatian seluruh tamu. Tutup semua pintu, jangan ada yang keluar. Perintah Yuda keheningan menyergap ruangan. Ratna bergegas mendekat, wajahnya cemas. Ada apa, Mas Yuda? Kenapa bikin keributan di pestaku? Jam tanganku, Ratna. Yuda mengangkat pergelangan tangannya yang kosong. Jam Patek Philippe Edis terbatas, warisan papa hilang. Tadi masih aku pakai saat menyapa tamu. Gumam-gumam kaget terdengar. Jam itu nilainya miliaran rupiah. Mungkin terjatuh. Mas, coba cari dulu, kata Ratna berusaha tenang. Sudah dicari pelayan nihil. Yuda menatap berkeliling, lalu tatapannya berhenti pada Fajar yang berdiri bingung di pojok. Aku nggak mau nuduh sembarangan, Ratna. Tapi tamu-tamu di sini, semua orang terpandang. Gak mungkin mereka mengambilnya. Ratna mengikuti arah pandang Yuda. Jantungnya berdegup kencang. Maksud kamu apa, Mas? Yuda berjalan mendekati Fajar. Rio, tadi Om sempat merangkul kamu di dekat meja makan. Apa mungkin terbawa atau tersangkut? Fajar mundur selangkah. Matanya membelalak. Saya nggak tahu, Om. Saya nggak lihat jam, Om. Cek saja sakunya kalau tidak percaya. Seru seorang tamu yang tampaknya teman Yuda. Biar fair. Jangan, Ratna membentak. Anak saya bukan pencuri. Kalau bukan pencuri, kenapa takut diperiksa? Timpal Yuda dingin. Ayo Jar, buktikan kalau Om salah. Buktikan kalau darah jalanan itu nggak ke bawah sampai ke sini. Fajar gemetar. Hebat. Ia merasa seperti dikepung serigala. Dengan tangan gemetar, ia membuka jasnya lebar-lebar. Periksa aja, saya nggak ambil apa-apa. Yuda maju dengan wajah sok sedih. Ia merogoh saku luar jas Fajar kosong. Lalu dengan gerakan dramatis, ia merogoh saku dalam. Ia menarik tangannya keluar. Di genggamannya berkilau di bawah lampu kristal. Jam tangan emas itu berayun. Naput tamu undangan tertahan. Bunyi gelas pecah terdengar di kejauhan. Dunia Fajar runtuh seketika. Wajahnya pucat pasi. Darah seolah terkuras habis dari tubuhnya. Itu bukan. Saya nggak tahu. Gagapnya ia menatap jam itu dengan horor. Seolah benda itu adalah ular berbisa. Yuda menggelengkan kepala. Kecewa. Astaga Rio. Om sudah peringatkan kamu. Kalau butuh uang, minta. Jangan begini caranya. Malu-maluin ibumu. Semua mata kini tertuju pada Ratna. Ratna berdiri mematung. Wajahnya pias. Matanya menatap jam di tangan Yuda, lalu beralih menatap Fajar. Di momen krusial itu, Ratna goyah. Racun yang ditebar Yuda kemarin tentang mental maling. Tentang kebiasaan jalanan yang sulit hilang berputar di kepalanya. Ratna tidak langsung memeluk Fajar. Ia tidak langsung membela. Ia diam. Tatapan matanya menyiratkan keraguan. Ada jeda 5 detik yang mematikan. Rio. Suara Ratna bergetar. Lirih namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Kenapa kamu ambil? Kalau kamu mau jam itu, Mama bisa belikan 10 buat kamu. Kenapa harus mencuri punya Om Yuda? Pertanyaan itu menghantam Fajar lebih keras daripada pukulan balok kayu preman pasar. Fajar menatap ibunya. Ia tidak melihat kemarahan di sana. Tapi ia melihat sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, kekecewaan dan keraguan. Ibunya. Satu-satunya orang yang berjanji akan melindunginya. Percaya dia adalah pencuri. Air mata Fajar menetes, tapi wajahnya mengeras. Rasa rendah diri yang selama ini ia pendam meledak menjadi amarah yang berapi-api. Ibu percaya? Tanya Fajar. Suaranya serak menahan tangis. Ibu percaya saya maling. Buktinya ada di saku Muna. Ratna maju selangkah. Air matanya ikut jatuh. Akui saja. Minta maaf sama Om Yuda. Nanti Mama selesaikan. Cukup, teriakan Fajar menggelegar memotong ucapan Ratna.
Ia merenggut jas mahalnya, merobek kancingnya saking kasarnya, lalu melempar jas itu ke lantai tepat di depan kaki Yuda. Ambil jas mahalnya, ambil semua sampah ini, Fajar berteriak. Jari telunjuknya menuding wajah Ratna. Tamu-tamu tersentak mundur ketakutan. Saya emang gembel, Bu. Saya emang bau sampah. Saya emang cuma lulusan SD. Tapi seumur hidup saya di jalanan, belum pernah sekalipun saya nyuri barang orang. Dada Fajar naik turun, napasnya memburu. Ia menatap Yuda dengan tatapan nyalang penuh kebencian. Dan Om pikir saya bego. Om yang masukin itu ke saku saya pas nepuk bahu saya tadi. Om iblis. Jaga mulutmu, bentak Yuda. Pura-pura tersinggung. Sudah maling nuduh orang tua lagi. Fajar beralih menatap Ratna lagi. Tatapannya kini dingin penuh luka yang mengangal lebar. Ibu tahu apa yang paling sakit, bisik Fajar. Suaranya pecah. Bukan karena dituduh nyuri, tapi karena ibu. Ibu kandung saya sendiri lebih percaya sama jam tangan sialan itu daripada sama anaknya sendiri. Ratna tertegun bersalah menghantamnya seperti ombak pasang. Rio, tunggu Mama, cuma jangan panggil saya Rio. Fajar mundur menjauh dari jangkauan tangan Ratna. Rio udah mati 15 tahun lalu. Saya Fajar dan Fajar lebih baik tidur di got meluk sampah daripada tidur di kasur empuk. Tapi dianggap maling sama ibunya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Fajar berbalik. Dengan kaki pincangnya, ia berlari menerobos kerumunan tamu yang menyingkir jijik. Ia menabrak pelayan pembawa nampan minuman hingga gelas berjatuhan pecah berantakan menciptakan kekacauan yang sempurna. Rio, jangan pergi. Ratna berteriak histeris, hendak mengejar. Namun Yuda menahan lengannya dengan kuat. Biarkan dia pergi Ratna, dia berbahaya. Lihat temperamennya itu. Dia butuh pelajaran. Lepasin aku. Ratna meronta menepis tangan Yuda kasar. Ia berlari ke pintu depan. Gaun malamnya terseret di lantai. Tapi terlambat. Sosok Fajar sudah menghilang ditelan kegelapan malam di balik gerbang tinggi yang kini terbuka. Ratna jatuh terduduk di teras marmer yang dingin. Di kejauhan, petir menyambar, menandakan badai besar akan datang. Namun badai di luar sana tidak sebanding dengan badai penyesalan yang kini memporak-porandakan hati Ratna. Ia baru saja melakukan kesalahan fatal. Ia baru saja membuang permatanya kembali ke lumpur. Hujan turun bagaikan air bah yang ditumpahkan dari langit. Seolah alam semesta turut menangisi kehancuran yang baru saja terjadi di kediaman mewah Wijaya. Kilat menyambar menerangi jalanan aspal basah dengan cahaya putih menyilaukan. Diikuti guntur yang menggelegar memekakkan telinga. Di tengah badai itu sebuah mobil sport mewah melaju gila-gilaan. Ratna berada di balik kemudi. Ia meninggalkan pestanya, meninggalkan tamunya dan mengabaikan larangan Yuda. Gaun malamnya yang basah kuyup lengket di kulit. Maskaranya luntur mengaliri pipi seperti air mata hitam. Rio Fajar, teriak Ratna di dalam kabin mobil yang kedap suara. Matanya nanar menyapu trotoar yang gelap. Ia menyetir tanpa tujuan pasti, hanya mengandalkan instingnya. Mengatakan Fajar pasti kembali ke tempat ia merasa aman atau setidaknya tempat yang ia kenal. Bukan rumah mewah yang menuduhnya pencuri, melainkan jalanan kumuh tempat mereka pertama kali bertemu. Ratna membanting setir memasuki kawasan perkampungan liar di pinggiran kali. Mobil mewahnya meraung. Bannya selip di jalanan becek yang penuh lumpur. Ia tidak peduli jika bumper mobilnya hancur menghantam batu. Di depan sebuah warung remang-remang yang hampir roboh, Ratna melihat bayangan orang berteduh. Ia menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan bunyi decitan menyayat. Ratna melompat keluar menerjang hujan tanpa payung. Fajar, kamu di situ, teriaknya menerobos masuk ke emperan warung. Namun yang ia temukan bukan Fajar. Di sana duduk meringkuk di atas bangku kayu reot. Seorang lelaki tua kurus kering dengan botol minuman keras murah di tangannya. Lelaki itu mendongak, matanya merah dan kuyu, menyipit melihat wanita bergaun mewah yang basah kuyup di hadapannya. Mata Ratna membelalak. Ia mengenali wajah itu meski 15 tahun telah menggerogopi kerupaannya. Itu adalah Pak Darto, mantan sopir pribadinya yang bertugas mengantar Rio di hari kejadian nahas, 15 tahun lalu. Sopir yang dipecat Ratna karena dianggap lalai menjaga Rio saat kerusuhan. Bu Ratna,
Suara Pak Darto Para terdengar seperti hantu. Botol di tangannya jatuh menggelinding. Ibu nyata atau saya sudah mati? Ratna tidak punya waktu untuk reuni. Ia mencengkeram kerah baju lusuh Pak Darto. Darto, kamu lihat anak laki-laki lewat sini. Kakinya pincang. Dia Rio, anakku yang hilang dulu. Kamu lihat dia? Mendengar nama Rio, wajah Pak Darto berubah pucat pasi, lebih putih dari mayat. Tubuhnya metar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang mendalam. Ia mundur menabrak dinding kayu warung. Rio, dan Rio, gumam Darto. Air mata tiba-tiba merebak di mata tuannya yang keruh. Dan Rio masih hidup. Ya Tuhan, Gusti Allah Maha Besar. Dia masih hidup, dan dia kabur gara-gara aku. Ratna menangis frustrasi. Bantu saya cari dia, Dararto. Kamu harus tebus dosamu yang dulu. Gara kelalaianmu anakku hilang, bukan. Satu kata itu keluar lirih dari mulut Darto. Nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Ratna terdiam. Apa? Darto merosot berlutut di kaki Ratna, menyembah-nyembah di atas tanah becek. Tangisnya pecah, melolong pilu seperti anjing yang terluka. Bukan kelalaian, Bu. Saya berdosa. Saya pendosa busuk. Bunuh saja saya, Bu. Bunuh saya sekarang. Jantung Ratna berdetak kencang. Firasat buruk merayapi tengkuknya. Ia menarik bahu Darto, memaksanya berdiri. Apa maksudmu, Darto? Bicara yang jelas. Darto menatap Ratna dengan tatapan putus asa. Pengaruh alkohol di otaknya membuat pertahanannya runtuh. Beban rahasia yang ia pikul selama 15 tahun terasa terlalu berat malam ini. Saya tidak kehilangan Den Rio di pasar malam, buisak Darto. Hari itu kerusuhan itu semua sudah diatur. Saya disuruh bawa Den Rio ke tengah kerumunan, lalu melepaskannya. Dunia Ratna berhenti berputar. Hujan seolah berhenti turun. Hanya ada suara Darto yang menggema di kepalanya. Melepaskannya, bisik Ratna. Suaranya dingin mencekam. Kamu sengaja membuangnya. Darto mengangguk lemah. Ingusnya bercampur air hujan. Saya punya utang judi banyak, Bu. Istri saya sakit keras. Saya butuh uang. Orang itu datang bawa uang 1 koper. Dia suruh saya serahkan Den Rio ke sindikat pengemis antar kota. Supaya Den Rio dibawa jauh dan gak bisa pulang lagi. Siapa? Teriak Ratna. Teriakannya begitu keras hingga memecah guntur di langit. Tangannya mencengkeram leher baju Darto. Matanya menyala merah penuh amarah. Siapa yang menyuruhmu, iblis? Darto gemetar. Napasnya tersengal. Pepayuda. Nama itu meluncur keluar. Dan seketika itu juga kepingan puzzle di kepala Ratna tersusun sempurna. Yuda, adik iparnya. Orang yang selalu ada di sampingnya saat ia menangis kehilangan Rio. Orang yang menyuruhnya berhenti mencari. Orang yang baru saja memfitnah Fajar mencuri jam tangan. Pak Yuda bilang kalau Den Rio hilang. Warisan Pak Wijaya akan jatuh ke dia kalau ibu meninggal. Lanjut Darto tersendat-sendat. Dia janji Den Rio cuman bakal diadopsi orang kaya lain di luar pulau. Saya nggak tahu kalau Den Rio bakal jadi pengemis. Sumpah, Bu. Saya nggak tahu nasibnya bakal seburuk ini. Ratna melepaskan cengkeramannya. Darto jatuh tersungkur ke tanah. Ratna mundur selangkah, menatap langit gelap. Hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang kini berubah rasa. Bukan lagi air mata kesedihan. Bukan lagi air mata penyesalan. Selama 15 tahun, Ratna menyiksa dirinya sendiri. Ia menyalahkan dirinya karena melepaskan tangan Rio. Ia hidup dalam neraka rasa bersalah, berpikir bahwa ia adalah ibu yang buruk, ibu yang lalai. Ia membenci dirinya sendiri setiap hari. Ternyata itu bukan salahnya. Anaknya tidak hilang. Anaknya dicuri, dibuang seperti sampah demi harta. Dan pelakunya tidur nyenyak di rumah tamu miliknya, meminum wine mahalnya, dan baru saja mengusir anaknya lagi dengan fitnah keji. Ratna tertawa. Tawa yang mengerikan. Tawa yang kosong namun penuh dendam. Yuda, desis Ratna. Suaranya rendah bergetar oleh amarah yang mendidih di setiap sel darahnya. Rasa cintanya pada Fajar yang tadi sempat goyah karena keraguan, kini kembali menyala dengan kekuatan 1000 kali lipat. Tapi kali ini cinta itu berbalut api dendam.
Ia mengingat wajah Fajar yang terluka tadi. Berteriak bahwa ibunya lebih percaya jam tangan daripada anaknya. Maafkan Mama nak, bisik Ratna pada angin malam. Mama bodoh, Mama buta. Ratna berbalik meninggalkan Darto yang masih menangis di tanah. Ia masuk kembali ke dalam mobilnya. Kali ini ia tidak menyetir dengan panik. Ia menyetir dengan tenang. Terlalu tenang. Ia mengambil ponselnya. Menekan nomor kepala keamanan pribadinya. Orang kepercayaannya yang bukan bawahan Yuda. "Halo Pak Rudi," ucap Ratna dingin. Matanya menatap jalanan di depan dengan tatapan membunuh. "Lacak posisi ponsel Rio sekarang juga. Bawa 10 orang terbaikmu. Kita jemput Tuan Muda pulang dan siapkan tim pengacara serta polisi." "Ada masalah, Bu?" "Tidak," jawab Ratna datar. "Hanya bersih-bersih sampah di rumah saya." Ratna menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat menembus hujan. Malam ini Ratna yang cengeng dan rapuh telah mati. Malam ini seekor induk harimau telah bangun dan ia siap mencabik siapapun yang telah menyentuh anaknya. Namun di benaknya hanya ada satu ketakutan terbesar. Apakah ia masih sempat? Fajar sudah lari membawa luka hati yang menganga. Apakah anak itu masih mau menerimanya setelah ia tahu kebenarannya, atau Yuda sudah menyiapkan rencana cadangan untuk melenyapkan ancaman warisan itu selamanya? Ratna berdoa dalam hati. Doa yang paling khusyuk yang pernah ia panjatkan. "Tuhan lindungi anakku malam ini saja. Sisanya biarkan aku yang menghancurkan iblis-iblis itu." Mobil SUV hitam berlapis baja milik tim keamanan pribadi Ratna melaju pelan. Membelah jalanan sempit kawasan pinggiran rel kereta api. Hujan telah reda menyisakan genangan air keruh yang memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang, namun udara malam masih terasa dingin menusuk tulang. Di dalam mobil, Ratna duduk tegak. Tidak ada lagi air mata di wajahnya. Riasannya yang luntur telah ia hapus kasar dengan tisu basah, meninggalkan wajah polos yang keras dan dingin. Gaun pesta mahalnya yang sobek di bagian bawah masih melekat di tubuhnya. Namun kini ia tidak peduli. Ia bukan lagi Ratna sang sosialita anggun. Malam ini ia adalah induk harimau yang anaknya terluka. Sinyal GPS terakhir ponsel Tuan Muda mati di sekitar sini. "Bu, tepat di bawah jembatan layang sektor 5, lapor Pak Rudi," kepala keamanan, sambil menunjuk layar tablet yang menampilkan peta digital. "Tapi areanya kumuh dan berbahaya. Banyak preman mabuk. Sebaiknya ibu tunggu di mobil, biar anak buah saya yang menyisir." Ratna menoleh. Tatapannya tajam setajam silet. "Dia anak saya, Rudi. Bukan paket kiriman yang bisa diambil kurir. Saya turun. Tapi Bu, buka pintunya." Perintah itu mutlak. Tidak menerima bantahan. Ratna turun dari mobil. Sepatu hak tingginya langsung tenggelam ke dalam lumpur hitam yang berbau busuk. Tanpa ragu sedetik pun, Ratna membungkuk melepas sepatu mahalnya dan melemparnya kembali ke dalam mobil. Ia memilih bertelanjang kaki. Ia ingin merasakan tanah yang sama yang dipijak anaknya. Ia ingin merasakan dingin yang dirasakan anaknya. Dengan dikawal 4 penjaga berbadan tegap, Ratna melangkah masuk ke dalam labirin gubuk-gubuk kardus di bawah kolong jembatan. Bau sampah busuk, urin dan asap rokok kretek menyengat hidungnya. Dulu ia pasti akan menutup hidung dengan sapu tangan sutra karena jijik. Tapi malam ini, ia menghirupnya dalam-dalam. Ini adalah udara yang dihirup Rio selama 15 tahun. Ini adalah dunianya sekarang. Beberapa orang tunawisma yang sedang tidur beralaskan koran terbangun kaget melihat rombongan itu. Preman-preman bertato yang sedang minum tuak berdiri, wajah mereka garang siap menantang. Namun kegarangan mereka surut saat melihat Ratna. Bukan karena pengawal di belakangnya, tapi karena aura wanita itu sendiri. Ratna berjalan dengan dagu terangkat. Matanya memancarkan tekad yang mengerikan. Ia tidak memandang mereka dengan jijik seperti orang kaya pada umumnya. Ia memandang mereka sebagai sesama manusia yang mungkin tahu di mana belahan jiwanya berada. Ratna berhenti di depan sekelompok pemuda yang sedang main kartu. "Saya mencari anak laki-laki." Suara Ratna lantang, mengatasi suara kereta api yang lewat menderu di atas kepala. Ia mengangkat ponselnya, menunjukkan foto Fajar yang diambil diam-diam saat anak itu tidur. Kakinya pincang sebelah kanan, ada bekas luka di pelipis.
Dia baru lari dari rumah saya 3 jam lalu. Salah satu preman terkekeh, matanya jelalatan menatap perhiasan di leher Ratna. Wani piro bu, di sini informasi nggak gratis. Pengawal Ratna bergerak maju. Tangan mereka meraba senjata di balik jas. Tapi Ratna mengangkat tangan, menahan mereka. Ratna menatap preman itu tepat di mata, lalu melepaskan kalung berlian dari lehernya. Kalung seharga 1 unit apartemen itu ia genggam. Lalu ia ulurkan ke depan. Ini buat kamu, ucap Ratna. Tapi kalau kamu bohong, saya pastikan kamu tidak akan bisa melihat matahari terbit besok. Di mana anak saya? Preman itu ternganga. Nyalinya ciut melihat tatapan. Gila wanita ini. Ia menyambar kalung itu dengan tangan gemetar, lalu menunjuk arah sudut gelap di ujung jembatan di balik tumpukan ban bekas. Di sana bu. Tadi ada anak pincang datang nangis-nangis terus pingsan. Gak ada yang berani dekatin. Takut dia bawa penyakit. Tanpa mengucapkan terima kasih, Ratna berlari. Ia berlari menerjang becekan, kakinya yang putih, kini hitam penuh lumpur, dan tergores kerikil tajam. Ia tidak merasakan sakit. Rasa sakit di hatinya jauh lebih besar. Di sudut gelap itu, di atas tumpukan karung bekas yang lembab, sesosok tubuh kurus meringkuk menggigil. Fajar, panggil Ratna. Suaranya tercekat. Ia berlutut di tanah kotor itu, mengabaikan gaunnya yang menyapu lumpur. Ia menyentuh bahu anak itu. Panas. Tubuh Fajar membara karena demam tinggi. Hujan dan stres berat telah meruntuhkan daya tahan tubuhnya yang memang sudah ringkih. Fajar mengerang pelan. Matanya terbuka sedikit sayu dan merah. Saat melihat wajah Ratna, refleks pertamanya adalah ketakutan. Ia mencoba menggeser tubuhnya menjauh, merapat ke dinding beton yang dingin. Jangan tangkap saya. Racau Fajar. Giginya gemeletuk kedinginan. Saya bukan maling. Sumpah jangan pukul. Hati Ratna hancur berkeping-keping melihat trauma itu. Anaknya tidak takut pada hantu atau monster. Anaknya takut padanya. Tidak nak, tidak ada yang mau pukul kamu, bisik Ratna. Ia tidak langsung memeluk. Ia tahu Fajar butuh ruang. Ia hanya menangkupkan kedua tangannya di pipi Fajar yang panas. Membiarkan anak itu merasakan kehangatan tangannya. Pergi, usir Fajar lemah. Air mata meleleh dari sudut matanya. Ibu enggak percaya sama saya. Ibu percaya sama Om Yuda. Saya jijikan? Saya sampah. Ratna menggeleng kuat. Air matanya jatuh menetes ke wajah Fajar. Maafkan Mama, sayang, maafkan Mama. Isak Ratna. Suaranya penuh penyesalan yang mendalam. Mamah bodoh, mamah buta. Mamah minta maaf bukan karena mamah kehilangan kamu dulu, tapi karena mamah meragukan kamu tadi malam. Mamah salah. Seharusnya mamah memakar jam tangan sialan itu daripada menuduh anak mamah sendiri. Mata Fajar berkedip pelan. Menatap lurus ke dalam mata ibunya. Ia mencari kebohongan di sana, seperti yang biasa ia lakukan pada orang asing. Tapi ia tidak menemukannya. Ia hanya melihat kesungguhan yang telanjang. Kamu bukan sampah Rio. Kamu permata Mama. Kamu nyawa Mama. Lanjut Ratna. Suaranya serak namun tegas. Mama sudah tahu semuanya. Mama tahu kamu tidak salah. Dan Mama bersumpah. Orang yang memfitnah kamu. Orang yang bikin kamu begini. Mama akan hancurkan mereka. Mama janji ada sesuatu dalam nada bicara Ratna yang membuat Fajar terdiam. Itu bukan nada bicara wanita sosialita yang cengeng. Itu adalah nada bicara seorang pelindung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang keras, Fajar merasa ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melawankan dunia. Bukan ikut memukulinya. Perlahan, ketegangan di tubuh Fajar mencair. Ia lelah, sangat lelah. Ia tidak kuat lagi bertarung sendirian. Sakit, Ma, bisik Fajar. Akhirnya sebuah pengakuan jujur yang meruntuhkan tembok di antara mereka. Panggilan Ma itu terdengar begitu alami. Keluar dari alam bawah sadarnya yang merindukan tempat pulang. Ratna langsung mendekap tubuh kurus dan bau itu ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat, seolah ingin mentransfer seluruh kekuatannya ke tubuh anaknya. Ia tidak peduli pada bau keringat, bau sampah, atau lumpur yang menempel. Bagi Ratna ini adalah aroma terwangi di dunia, aroma anaknya yang masih hidup. Mama di sini, sakitnya dibagi sama Mama ya, bisik Ratna sambil mencium puncak kepala Fajar yang kotor. Ratna menoleh ke arah Pak Rudi yang berdiri siaga di belakangnya. Wajah Pak Rudi yang biasanya kaku tampak terharu. Rudi, angkat dia. Hati-hati,
Jangan sampai dia kesakitan. Perintah Ratna, suaranya kembali dingin dan otoritas. Bawa ke rumah sakit terbaik. Siapkan dokter spesialis sekarang juga. Baik Bu, kita bawa ke RS Medikaya. Dan Rudi, Ratna berdiri sementara Pak Rudi dengan lembut menggendong Fajar yang sudah setengah sadar. Ratna menyeka sisa air mata di pipinya dengan punggung tangan lalu menatap kegelapan malam dengan mata yang menyala mengerikan. Setelah Rio aman di rumah sakit, kerahkan semua orang. Kunci rumah saya. Jangan biarkan Yuda keluar satu langkah pun dari sana. Serat Darto dari warung tadi. Bawa ke hadapan saya. Siap Bu. Instruksi selanjutnya. Ratna berjalan menuju mobil tanpa alas kaki. Menginjak kerikil tajam dengan langkah mantap. Rasa sakit di kakinya adalah pengingat akan rasa sakit yang diderita anaknya selama ini. Dan itu menjadi bahan bakar amarahnya. Malam ini kita adakan pengadilan keluarga, ucap Ratna dingin. Saya akan menunjukkan pada mereka apa yang terjadi kalau mereka membangunkan harimau yang sedang tidur. Mobil-mobil itu melaju pergi meninggalkan kolong jembatan, membawa Fajar keluar dari kegelapan masa lalunya, menuju cahaya yang dijanjikan ibunya. Namun kali ini cahaya itu bukan lagi cahaya lampu pesta yang palsu, Melainkan cahaya keadilan yang akan membakar habis para pengkhianat. Jam dinding besar di ruang tengah berdenting menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana di kediaman Wijaya terasa mencekam, seolah udara itu sendiri menahan napas. Di sofa kulit impor di tengah ruangan, Yuda duduk santai dengan segelas brandy di tangan. Kakinya disilangkan, wajahnya memancarkan kepuasan yang angkuh. Ia mengira perang sudah berakhir, dan kemenangannya sudah mutlak. Bocah pincang itu sudah pergi, dan Ratna, wanita lemah itu pasti sedang menangis di kamarnya atau tersesat di jalanan mencari hantu. Selamat tinggal, keponakan sialan. Guma muda pelan mengangkat gelasnya untuk bersulang pada bayangannya sendiri di cermin. Warisan ini akhirnya kembali ke tangan yang pantas. Berah, pintu utama rumah itu terbuka dengan kasar, menghantam dinding hingga gagangnya meninggalkan bekas di tembok. Angin malam yang dingin berhembus masuk, membawa aroma hujan dan amarah. Yuda terlonjak kaget. Gelas brandinya hampir tumpah. Apa-apaan ini? Siapa yang berani? Kalimatnya terhenti di tenggorokan saat melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Ratna, namun bukan Ratna yang biasa ia kenal. Wanita di depannya ini tampak berantakan. Gaun malamnya robek dan penuh lumpur. Rambutnya kusut masai dan kakinya telanjang berdarah-darah. Namun tatapan matanya menyala dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Yuda meremang. Di belakang Ratna berdiri Pak Rudi, dan 4 pengawal berwajah garang. Dan di antara mereka duduk di sebuah kursi roda darurat yang diambil dari pos satpam adalah Fajar. Fajar terbungkus selimut tebal. Wajahnya pucat dan lemah, namun matanya terbuka lebar. Ia menatap Yuda dengan ketakutan yang tersisa. Tapi tangan Ratna yang menggenggam bahunya memberinya kekuatan aneh. Ratna, kamu gila. Yuda mencoba tertawa menutupi kegugupannya. Bawa masuk gembel itu lagi. Sudah jelas dia maling. Tutup mulutmu. Teriakan Ratna menggelegar memantul di langit-langit ruangan yang tinggi. Ia melangkah maju. Kakinya yang kotor meninggalkan jejak lumpur di atas karpet Persia mahal. Menajiskan kesucian ruang tamu itu. Sebuah pernyataan perang maling. Ratna tertawa sumbang. Suaranya tajam mengiris. Satu-satunya maling di ruangan ini adalah kamu, Yuda. Maling harta dan maling masa depan anakku. Yuda mengerutkan kening. Wajahnya menegang. Jangan melan kamu stres. Obat penangmu habis. Ratna tidak menjawab. Ia memberi isyarat tangan pada Pak Rudi. Dari balik punggung pengawal, sosok tua yang gemetar diseret maju dan dilempar ke lantai, tepat di depan kaki Yuda. Mata Yuda membelalak. Wajahnya yang merah karena alkohol seketika berubah pucat seperti kertas. Darto, kenalkan Yuda. Suara Ratna rendah dan berbahaya seperti desisan ular. Saksi kunci yang kamu bayar 15 tahun lalu untuk membuang anakku seperti sampah. Ini fitnah. Yuda berdiri menunjuk Darto dengan jari gemetar. Orang tua gila ini pasti kamu bayar buat ngarang cerita. Aku nggak kenal dia. Jangan bohong, Pak. Darto berteriak sambil menangis sujud di lantai. Bapak yang kasih saya koper uang di parkiran pasar malam. Bapak bilang Dendrio harus hilang biar Bapak bisa jadi direktur utama.
Bapak ancam bunuh keluarga saya kalau saya buka mulut. Diam kamu. Yuda bergerak maju hendak menendang Darto, tapi Pak Rudi dengan sigap menahan tubuhnya memiting lengannya ke belakang. Lepaskan saya tuan rumah di sini. Ronta Yuda. Ratna berjalan mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti wajah Yuda. Ia menatap adik iparnya itu dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Kamu sebut anakku gembel, kamu sebut dia sampah. Bisik Ratna. Namun suaranya terdengar jelas oleh semua orang, termasuk Fajar. Dia bertahan hidup 15 tahun di neraka yang kamu ciptakan. Dia makan sisa sampah, sementara kamu makan dari uang warisan yang seharusnya milik dia. Siapa yang sampah sebenarnya di sini? Yuda. Demi Tuhan Ratna. Aku cuma mau menyelamatkan nama baik keluarga. Yuda berteriak, topengnya hancur menampakkan wajah aslinya yang tamak. Lihat dia cacat, dia pincang. Apa pantas Wijaya Group dipimpin orang cacat? Kayak dia malu. Ratna, suamimu pasti setuju sama aku. Pelah, tamparan Ratna mendarat keras di pipi Yuda. Begitu keras hingga sudut bibir pria itu pecah berdarah. Jangan pernah bawa nama suamiku dengan mulut kotormu, desis Ratna. Napasnya memburu dan soal jam tangan itu. Rudi putar videonya. Pak Rudi mengeluarkan tablet, memproyeksikan rekaman CCTV ke dinding putih ruang tamu. Rekaman itu diperbesar dan diperlambat. Terlihat jelas tangan Yuda merangkul Fajar, lalu dengan gerakan cepat menyelipkan jam tangan emas ke saku jas Fajar. Teknologi 4K, Mas Yuda, ucap Ratna dingin, kamu pikir CCTV rumahku cuma pajangan? Aku pasang kamera tersembunyi di setiap sudut ballroom untuk keamanan tamu VVP. Dan kamu baru saja terekam melakukan tindak pidana. Pencurian, fitnah, dan pencemaran nama baik. Yuda terdiam, tubuhnya lemas. Bukti itu tak terbantahkan. Ia melihat sekeliling, mencari celah untuk kabur. Tapi pintu keluar sudah diblokir oleh pengawal bertubuh besar. Ratna berbalik menatap Fajar. Fajar menatap ibunya dengan mulut sedikit terbuka. Ia belum pernah melihat sisi Ratna yang ini. Selama ini ia mengira Ratna hanyalah wanita kaya yang cengeng dan mudah ditipu. Tapi malam ini ia melihat seorang pejuang. Ia melihat seorang ibu yang berdiri tegap melawan badai di hadapannya. Ratna kembali menatap Yuda. Polisi sudah menunggu di depan gerbang. Mereka punya surat penangkapan untuk kasus penculikan anak, percobaan pembunuhan berencana, dan penggelapan dana perusahaan yang baru saja diaudit tim keuanganku tadi sore. Ratna, kita keluarga. Yuda memohon, suaranya bergetar ketakutan. Jangan penjara, tolong keluarga. Ratna tersenyum miris. Ia berjalan mundur kembali ke sisi Fajar. Ia meletakkan tangannya di bahu Fajar. Meremasnya lembut seolah menegaskan di mana loyalitasnya berada. Keluargaku cuma satu, dia. Ratna menunjuk Fajar. Dan kamu baru saja mencoba menghancurkannya. Bawa dia pergi. Rudi, saya mau rumah saya bersih dari hama. Dua petugas kepolisian berseragam masuk langsung memborgol tangan Yuda. Pria yang tadi sore masih merasa sebagai raja itu, kini diseret keluar seperti kriminal hina berteriak-teriak memaki nasib. Sementara Darto digiring sebagai saksi. Pintu tertutup. Hening kembali menyergap. Kini hanya tinggal mereka berdua di ruang tengah yang luas itu. Ratna dan Fajar. Ratna menghela napas panjang. Bahunya yang tegang perlahan turun. Adrenalinnya surut. Digantikan oleh kelelahan yang amat sangat. Ia berbalik menghadap Fajar, berlutut di samping kursi rodanya agar sejajar. Wajahnya yang kotor dan lebam oleh emosi kini melembut. Fajar menatap ibunya. Ia melihat kaki telanjang Ratna yang berdarah. Ia melihat gaun mahalnya yang rusak. Semua itu demi dia, demi Fajar si anak pincang. Mas suara Fajar, para au, matanya berkaca-kaca. Sudah selesai, nak. Bisik Ratna menghapus air mata di pipi Fajar dengan ibu jarinya yang kasar karena tanah. Enggak ada lagi yang jahatin kamu. Enggak ada Yuda, enggak ada fitnah. Rumah ini sekarang rumah kamu. Benar-benar rumah kamu. Fajar menunduk, menatap tangannya sendiri yang kurus. Dinding es tebal yang membekukan hatinya selama 15 tahun. Rasa tidak percaya, rasa curiga, rasa rendah diri mulai retak.
Suara retakannya terdengar nyaring di dalam dadanya. "Kenapa ibu lakuin ini?" tanya Fajar lirih. Saya kan cuma bikin malu ibu. Saya jelek, saya cacat." Ratna menggeleng menangkup wajah Fajar dengan kedua tangannya. "Kamu anakku, titik," jawab Ratna tegas. Matanya menatap lurus ke manik mata Fajar. "Mau kamu jadi presiden atau pengemis? Mau kamu jalan tegap atau merangkak? Kamu tetap darah dagingku. Dan mulai malam ini, siapapun yang menghina kamu, harus melangkahi mayat mama dulu." Fajar terisak. Pertahanannya runtuh total. Ia memajukan tubuhnya, jatuh ke dalam pelukan Ratna. Ia menangis meraung, menumpahkan segala rasa sakit, ketakutan, dan kerinduan yang selama ini ia pendam di balik wajah datarnya. Malam itu, di tengah ruang tamu yang menjadi saksi bisu kehancuran dan kebangkitan, Fajar akhirnya berhenti menjadi anak jalanan yang waspada. Malam itu, ia kembali menjadi seorang anak yang menemukan tempat berlindung. Ratna memeluk putranya erat, membiarkan gaunnya basah oleh air mata dan ingus. Tak peduli lagi pada dunia, ia telah memenangkan peperangan terbesarnya. Ia telah membawa permatanya pulang bukan hanya ke rumah fisik, tapi ke dalam hatinya. "Kita mulai dari awal ya nak," bisik Ratna di sela tangis mereka. Benar-benar dari awal. Matahari pagi menyapa Jakarta dengan cara yang sama seperti 6 bulan lalu. Cahayanya menerobos masuk ke dalam kamar utama yang megah itu. Namun kali ini atmosfer di dalamnya telah berubah total. Tidak ada lagi keheningan yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi jam dinding yang berdetak menghitung kesepian. Ratna berdiri di depan cermin. Namun ia tidak lagi melihat wanita tua yang lelah dengan mata kosong. Ia melihat seorang ibu yang memiliki alasan untuk bangun pagi. Kerutan di sudut matanya masih ada, tapi kini itu adalah jejak dari senyuman bukan tangisan. Di lantai bawah terdengar suara denting piring dan aroma nasi goreng yang gurih. Bukan buatan koki bintang 5, melainkan masakan rumahan yang sedikit gosong. Ratna menuruni tangga dengan langkah ringan. Ia tidak lagi memakai gaun sutra kaku di pagi hari, melainkan setelan kasual yang nyaman. Saat ia memasuki ruang makan, pemandangan di depannya membuat hatinya menghangat. Sebuah pemandangan yang dulu hanya berani ia mimpikan. Fajar duduk di meja makan. Ia mengenakan kaos putih polos dan celana jeans. Rambutnya sudah dipotong rapi, menampakkan wajahnya yang tampan dan bersih. Kakinya yang pincang masih ada. Itu cacat permanen yang tidak bisa diubah oleh uang. Namun ia tidak lagi menyembunyikannya di bawah meja. Ia duduk dengan punggung tegap. Di hadapannya buku-buku pelajaran paket B berseratan. Fajar sedang berjuang mengejar ketertinggalan pendidikannya. Menggigit ujung pensil dengan kening berkerut. "Serius, pagi sayang." "Serius sekali," sapa Ratna lembut menarik kursi di sebelah Fajar. Fajar menoleh tersenyum tipis. Senyum itu tidak lagi dipaksakan. Meski masih ada sedikit rasa malu-malu khasnya. "Pagi, Ma. Ini soal matematika susah banget. Lebih susah daripada ngitung duit receh hasil ngamen." Ratna tertawa kecil. Panggilan Ma itu meluncur begitu alami dari bibir Fajar. Dulu di minggu-minggu pertama setelah kejadian malam itu, Fajar masih kaku, sering memanggilnya ibu atau bahkan hanya diam. Namun waktu dan kesabaran telah mengikis kecanggungan itu. "Nanti Mama panggilkan guru les privatmu lagi ya. Tapi sekarang makan dulu," kata Ratna sambil mengambil piring. "Enggak usah les Mas saya. Aku mau belajar sendiri dulu. Kalau disuapin terus, kapan pintarnya?" Tolak Fajar halus. Dulu Ratna mungkin akan tersinggung atau memaksakan kehendaknya demi memberikan yang terbaik. Tapi Ratna yang sekarang telah belajar. Ia belajar bahwa mencintai tidak berarti mengekang. Ia belajar bahwa Fajar adalah pemuda yang ditempa oleh kerasnya jalanan, dan ia memiliki kemandirian yang harus dihargai bukan dimatikan. "Baiklah, tapi kalau butuh bantuan bilang ya," jawab Ratna memberikan ruang yang dibutuhkan anaknya. Hari ini adalah hari istimewa bukan karena pesta mewah atau pertemuan bisnis, melainkan karena jadwal rutin mereka setiap akhir pekan. Selesai sarapan, mereka berangkat menggunakan mobil SUV keluarga yang lebih sederhana, bukan sedan mewah yang mencolok. Pak Sali menyetir dengan senyum lebar di wajahnya, senang melihat majikannya kembali hidup.
Tujuan mereka bukan mall atau restoran mahal, melainkan sebuah bangunan ruko 3 lantai di pinggiran kota yang baru direnovasi. Di atas pintunya, terpampang papan nama sederhana, Yayasan Rumah Harapan Fajar. Ini adalah proyek penyembuhan mereka. Ratna menyadari bahwa ia tidak bisa menghapus masa lalu Fajar sebagai anak jalanan. Alih-alih menyembunyikannya sebagai aib keluarga, seperti yang dulu diinginkan Yuda, Ratna memilih untuk merangkulnya. Ia menggunakan sumber dayanya untuk membangun rumah singgah bagi anak-anak jalanan, tempat di mana mereka bisa mandi, makan, dan belajar. Begitu mobil berhenti, puluhan anak kecil berkutang lusuh berlarian menyambut. Kak Fajar datang, teriak mereka riang. Fajar turun dari mobil. Di sini ia bukan pewaris Wijaya Group yang canggung. Di sini ia adalah pahlawan. Ia adalah raja. Dengan kakinya yang pincang, ia berjalan percaya diri ke tengah kerumunan bocah-bocah itu, membagikan buku cerita dan susu kotak. Ia tertawa lepas, sebuah tawa yang renyah dan tulus. Saat seorang bocah ingusan memeluk kakinya, Ratna berdiri di teras, mengamati dari jauh. Ibu tidak bergabung? Tanya Bu Dewi, pengurus yayasan yang berdiri di sampingnya. Ratna menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca karena haru. Tidak, ini panggungnya, biarkan dia bersinar. Ratna melihat Fajar sedang mengajarkan seorang anak cara membaca. Ia melihat kesabaran di mata putranya. Pengalaman pahit dipukuli, dihina, dan kelaparan tidak membuat Fajar menjadi pendendam. Justru itu membuatnya memiliki empati seluas samudra yang tidak dimiliki oleh anak-anak orang kaya lainnya. Luka Fajar telah berubah menjadi kekuatan. Sore harinya dalam perjalanan pulang, Fajar tampak lelah tapi puas. Ia menyandarkan kepalanya ke jendela mobil melihat jalanan Jakarta yang macet. Memanggil Fajar tiba-tiba memecah keheningan yang nyaman di dalam mobil. Ya nak, Fajar menoleh menatap ibunya lekat-lekat. Makasih ya, untuk apa yayasan itu? Bukan, Fajar menggeleng. Ia memainkan jari-jarinya, kebiasaan lamanya saat sedang emosional. Makasih karena ibu nggak maksa aku jadi Rio sepenuhnya. Makasih karena ibu ngebolehin aku tetap jadi Fajar. Ratna tersenyum mengulurkan tangan kirinya untuk menggenggam tangan Fajar yang kasar. Rio adalah nama yang mama berikan saat kamu lahir. Tapi Fajar adalah laki-laki hebat yang bertahan hidup sendirian selama 15 tahun. Mama bangga pada keduanya. Kamu nggak perlu milih. Kamu adalah Rio Fajar Wijaya. Fajar tersenyum. Kali ini matanya ikut tersenyum. Minggu depan aku mau ajak teman-teman yayasan renang di rumah. Boleh. Makasihan mereka nggak pernah lihat kolam renang. Bagus, Ratna tertawa. Boleh banget. Asal kamu yang tanggung jawab bersih-bersihnya. Siap bos. Canda Fajar. Mobil memasuki gerbang rumah yang megah. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di langit. Rumah itu masih sama besarnya, tiang-tiangnya masih sama tingginya, dan marmernya masih sama dinginnya. Namun saat mereka melangkah masuk, rasanya berbeda. Di ruang tamu, di tempat yang 6 bulan lalu menjadi saksi bisu pertengkaran dan fitnah keji, kini tergantung sebuah foto baru di dinding. Sebuah foto kandid yang diambil Pak Salim. Ratna dan Fajar sedang duduk di pinggir trotoar, makan bubur ayam. Keduanya tawa lepas dengan mulut penuh. Tidak ada pose kaku, tidak ada jaim, hanya kebahagiaan murni. Ratna duduk di sofa menonton berita di televisi. Sementara Fajar berbaring santai di karpet di dekat kakinya sambil bermain game di ponsel. Sesekali, Fajar akan bercerita tentang skor gamenya, dan Ratna akan menanggapi dengan antusias, meski ia tidak mengerti sama sekali. Sederhana biasa saja, tidak ada drama. Namun bagi Ratna inilah surga. Ia menatap punggung Fajar dulu. Ia mencari putranya di setiap sudut kota, di setiap wajah orang asing, dalam keputusasaan yang tiada akhir. Ia mengira kebahagiaan itu ada pada kesempurnaan masa lalu yang hilang. Ternyata kebahagiaan itu ada di sini. Dalam ketidaksempurnaan masa kini, Fajar masih sering mimpi buruk dan Ratna masih sering terbangun tengah malam untuk mengecek kamar anaknya. Luka mereka belum sembuh total dan mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, seperti bekas luka di pelipis Fajar. Tapi mereka memiliki satu sama lain untuk saling mengobati. Ratna memejamkan mata, menarik napas panjang,
Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia merasa benar-benar pulang. Malapar, nasi goreng tadi pagi masih ada enggak? Tanya Fajar tanpa menoleh. Ratna membuka matanya, tersenyum lebar. Habis, tapi kalau kamu mau masak lagi, Mama temani kupas bawangnya. Ayo. Dan di dalam istana yang dulu disebut penjara emas itu, kini terdengar suara yang paling indah di dunia. Suara tawa dua orang manusia yang telah menemukan kembali kepingan hati mereka yang hilang. Ya,